Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara sekalian yang saya hormati, khususnya yang saya hormati Pak Kapolda Banten, Pak Kapolda seluruh jajaran Polda Banten, Pak PJ Gubernur, dan saya hormati terkhusus lagi pada teman-teman wartawan sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Saya rasa terima kasih pada jajaran Polri khususnya di Polda Banten yang menindaklanjuti dari kegiatan pengawasan terhadap penyaluran barang. Ini seperti yang saya lakukan pada saat awal saya melakukan kegiatan pendistribusian beras oleh Bulog untuk intervensi pasar, ya, karena harga beras mahal, ya, bahkan sampai 12.000, sehingga kita tugas Bulog adalah harus melaksanakan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya jadi murah. Dan ini kalau tidak akan juga menyumbang inflasi yang tinggi. Ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden pada saat awal-awal di bulan Agustus ya sampai bulan Desember tahun lalu. Ya, sehingga Bulog untuk memenuhi kekurangan dari cadangan beras pemerintah harus mengimpor sebanyak 500.000 ton. Barang ini sekarang sudah ada di Bulog dan sudah kita distribusikan untuk operasi pasar. Seperti yang lalu saya sampaikan pada teman-teman wartawan bahwa Bulog itu mendatangkan beras yang kali ini memang kualitas nomor 1, yaitu beras premium dari beberapa negara. Namun demikian, sekarang setelah tiba di Indonesia dari gudang Bulog, kita mendiskusikannya dengan harga pemerintah, ya, yaitu 8.300. Sudah banyak yang kita turunkan, hanya pada akhirnya tidak menurunkan harga, tidak mempengaruhi harga beras di lapangan. Tapi saya juga menyampaikan, beras kenapa masih mahal, tetap bertahan dengan harga mahal. Dan rata-rata harganya harga premium semua. Memang sebagai naluri saya mantan polisi, saya bilang pasti ada pelanggaran. Ya. Itu kenapa pada saat itu saya dengan teman-teman wartawan saya melakukan sikap dadakan yang tidak direncanakan tepat, sehingga saya menemukan pelanggaran-pelanggaran itu. Seperti yang persis hari ini ditemukan oleh Ditkrimsus Polda Banten. Persis. Bagaimana mungkin beras dari Bulog mereka beli 8.300 langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium. Ya rata-rata 12.000. Ya masyarakat akan bisa membelinya harganya 12.000. Di sisi lain memang pengusahanya ini dapat untung yang luar biasa. Dia tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat membeli. Mereka hanya mencari keuntungan. Ya biar keuntungan. Dan memanfaatkan operasi beras Bulog ini yang kita laksanakan masif ini justru dimanfaatkan untuk mereka mencari keuntungan setinggi-tingginya. Saya waktu bicara dan alhamdulillah saya bilang kalau kejahatan atau pelanggaran cepat atau lambat pasti terungkap. Hari ini sudah mulai diungkap. Bahkan ini juga Polda atau jajaran Polri khususnya Satgas Pangan tidak hanya diam saja hari ini.
akan terus dikembangkan di seluruh Indonesia. Ya, karena saya mendatangkan beras-beras impor ini, saya drop di 12 titik provinsi yang membutuhkan beras ini. Kalau tidak diawasi, maka ini akan hilang beras ini. Hilang dalam arti kata tidak akan berpengaruh terhadap masalah harga, menurunkan harga. Dan kita sampai nanti masa panen yang diperkirakan Maret, maka harga akan tetap tinggi. Ini sudah kita lakukan terus menerus. Ya, kemarin kita sudah ditemukan sebenarnya. Saya akan sampaikan pada teman-teman wartawan. Pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, pasti. Ya. Hari ini terbukti, kawan-kawan. Ya. Dan pengawasan tidak hanya di Banten, ya, karena saya sudah mendengar, ya, ini sedang dilakukan terus pendalaman oleh jajaran kepolisian. Bahkan beras dari Cipinang itu bisa hari ini bisa jalan sampai Atambua, ya. Dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi bahwa beras ini akan diseluruhkan ke Timor Leste, ya, indikasinya. Berarti negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha yang melakukan ini justru akan dikeluarkan dari Indonesia. Ya, nah ini biar nanti yang akan dalami dari pihak kepolisian. Ya. Oleh sebab itu, ya kita tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, ya karena ini tugas dan tanggung jawab kita bersama, ya baik dari kepala daerah, ya, khususnya di kepolisian, saya termasuk dari Bulog yang mendistribusikan ini, ya, dengan harapan ini semua bisa bermanfaat buat masyarakat kita secara menyeluruh, ya karena memang belum ada panen, ya kebutuhan kita masih kurang, ya, sehingga ini upaya pemerintah. Ya. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Banten, ya, di bawah pimpinan Pak Kapolda tentunya yang terus semangat untuk ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan atau mengawasi penyaluran daripada beras pemerintah. Saya juga tadi bicara dengan Pak Gubernur ini, saya bilang memang harus ada dari pengalaman pembelajaran ini, kita harus mulai mengatur bagaimana kita melakukan pengawasan, ya, secara menyeluruh terhadap pangan. Ya, kalau tidak, seperti ini akan berulang. Ya. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Sebenarnya ini secara teknis, nanti kalau secara teknis ini di kepolisian. Ya. Saya hanya menyampaikan permasalahan ini dengan pembuktian sekarang bahwa apa yang saya sampaikan, ya, ini terbukti hari ini. Jadi ini akan diurut sama kepolisian. Ya, jangan, pasti saya yakin diurut oleh kepolisian sampai nanti sumbernya dari mana. Ya, di mana dimulainya terjadinya pelanggaran kejadian ini pasti akan diurut terus. Ya, dan kalau pemikiran saya memang ini kalau soal pangan kita tidak boleh main-main dalam penindakan, walaupun tadi ancaman hukum secara undang-undang masih relatif ringan, tapi dampak ini sebenarnya berat harusnya hukumannya menurut saya, karena ini masalah kehidupan, masalah perut masyarakat, ya. Nah ini juga harus kita sikapi, karena menurut saya kalau ini didalami dan ini memang ada unsur kesengajaan dan ini merupakan wujud kegiatan mafia yang tujuannya kepada negara, ancamannya ini bisa dikenakan undang-undang subversi. Ya. Nah, nanti kita lihat saja dalam prosesnya. Ya, tapi ini langkah awal dari penindakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian khususnya Polda Banten. Ya.
Saya kira itu teman-teman untuk awal daripada yang saya sampaikan ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kalau secara umum boleh pada saya, tapi nanti secara khusus Pak Kapolda dengan jajaran khususnya di Krimsus nanti yang menangani ini ya. Saya kira ini, terima kasih. Bapak Ibu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngatur siapa nih? Mungkin Ubas? Oke. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan media, bagi yang bertanya tadi sesuai dengan arahan beliau, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, salah satu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi sempat dikatakan dari mana? Yandi dari liputan6.com. Tadi sempat dikatakan bahwa panen raya itu jatuh di bulan Maret. Nah, artinya kan sekarang Februari sampai Maret nanti, ya yang Bapak katakan bahwa harga kemungkinan pasti masih tetap tinggi. Lalu solusinya tadi kan impor ke Indonesia. Nah, solusi untuk menekan harga beras selain impor itu apa? Itu pertama. Kedua, kalau nggak salah impor yang masuk ke Indonesia baru setengahnya. Lalu sisanya kapan akan masuk lagi ke Indonesia? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Saya jawab ya. Oke. Menekan daripada ibaratnya kelangkaan ini memang salah satunya adalah supaya kita jaga impor, yaitu produksi beras kita yang harus ditingkatkan ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak usah saling menyalahkan ya, tapi ayo kita bekerja bagaimana kita meningkatkan produksi itu ya, khususnya produksi pertanian padi ya, untuk menghasilkan beras. Lahan kita subur dan pasti bisa ya. Nah, tapi ini satu kendalanya karena masalah cuaca ya, kondisi alam ya, anomali cuaca kemarin. Belum lagi ada bencana-bencana alam di beberapa wilayah produksi beras, sehingga otomatis itu akan berdampak kepada kuantitas dari produksinya ya, atau jumlahnya sudah pasti ya. Maka kalau kita bicara hukum ekonomi, di mana itu harga meningkat pasti suplainya kurang kan. Kalau di mana sama tetap ya, di mana suplainya kurang ya pasti harga naik ya. Yang berikutnya, kita supaya juga tidak ibaratnya melihat kerawanan pangan itu hanya dari sudut pandang beras ya. Karena pangan kita itu ada jagung, singkong ya, ubi-ubian, wortel, kentang, yang lain-lainnya ya, sagu untuk Indonesia bagian timur. Jadi itu kekuatan pangan kita juga. Tapi karena sekarang kita sudah mengukurnya kebutuhan pangan pokok itu ada beras, maka mau nggak mau memang ukurannya beras ya. Nah di sini juga yang dilihat, dipantau oleh BPS juga masalahnya adalah beras ya, kebutuhan pangan. Karena kebutuhan yang berdasar, maka beras ini akan menyumbang inflasi, baik itu menyumbang untuk menekan inflasi atau menyumbang meningkatnya inflasi ya. Bila mana harganya tinggi, maka ini menyumbang tingginya inflasi ya. Saya tadi sudah cerita ya sama Pak PJ Gubernur dengan jajaran Polda Banten. Kalau Bulog ditugaskan import atau CBP itu, cadangan beras pemerintah itu standarnya adalah medium ya,
kita tidak menyerap beras premium atau CBP itu kualitasnya premium, tidak. Ya, secara undang-undang itu aturannya adalah medium. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa yang didatangkan premium? Ya. Karena apa? Rekan-rekan sekalian, pada saat itu kita sudah emergensi. Perintah import ini 19 Desember. Dan banyak prosedur yang harus kita lakukan atau kita jalankan. Tidak mudah. Ditambah lagi kondisinya sudah mau libur Natal Tahun Baru, di mana negara-negara itu termasuk angkutannya sudah pada libur. Plus tambah lagi pada saat itu cuacanya tidak mendukung. Ya, sehingga sudah banyak ada keterlambatan lagi. Maka target saya dulu, perintah Presiden Desember itu harus sudah masuk semua. Tapi ya nggak mungkin bisa, ya, karena cuacanya seperti itu. Ya. Saya sekarang bilang sisanya yang kemarin akhirnya hanya bisa 170-an ribu dari 500 yang masuk, sisanya 300 lebih kita alokasikan untuk tahun 2023 ini Januari Februari. Ya, saya membatasi sampai tanggal 15 Februari supaya tidak bertabrakan dengan masa panen. Ya. Ini sekarang masih ada sebagian yang belum tiba, sebagian kecil, bukan besar. Karena tadi keterlambatan angkutan kadang libur Natal Tahun Baru, cuaca, ya, dan prosedur. Karena mendatangkan ini itu harus ada neraca pangan, ya, neraca pangannya harus kita urus, ya, kemudian karantina, ya. Jadi ini penting, ya. Belum lagi kemarin kita mau bongkar keterlambatan di pelabuhan cuaca. Kalau karena ini pakai palkah di kapal, begitu kita mau bongkar harus cuaca clear, cuaca cerah. Kalau enggak ini kehujanan bermasalah nih beras. Ya. Jadi banyak kendalanya, tapi insya Allah Februari pertengahan ini semua sudah masuk dan kita langsung salurkan. Ya, seperti saya sampaikan, saya dapat penugasan dari negara untuk menyimpan CBP tahun 2023 ini 2,4 juta ton. Ya, di mana nanti penyerapannya semua itu dari produksi dalam negeri.